Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Indrani dengan NIM 08041182429017. Saya mahasiswi semester 2 dari jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membahas mengenai siklus sel, yang mana tugas ini menjadi tugas dari mata kuliah Biologi Sel. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, tentunya kita harus mengetahui apa sih pengertian dari siklus sel tersebut. Jadi, siklus sel ini adalah suatu rangkaian proses terorganisir yang terjadi pada sel eukariotik. Ini mencakup penggandaan DNA, pembelahan inti atau karyokinesis, dan pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Pemahaman mengenai regulasi siklus sel ini sangat penting dalam konteks manipulasi genetik dan cloning, khususnya pada teknik somatic cell nuclear transfer atau SCNT, karena keberhasilan teknik ini sangat dipengaruhi oleh interaksi antara inti sel donor dan juga sitoplasma sel oosit resipien. Nah, untuk tujuan penelitian ini sendiri yaitu untuk menjelaskan bagaimana regulasi siklus sel berperan penting dalam keberhasilan SCNT dengan fokus kepada yang pertama, peran protein CDK dan siklin dalam mengatur tahapan siklus sel. Yang kedua, efek tahapan siklus sel dari inti donor terhadap nuklear reprogramming. Dan yang ketiga itu pentingnya sinkronisasi antara inti donor dan oosit resipien dalam proses cloning. Setelah kita tahu pengertian dari siklus sel dan juga tujuan penelitian, kita akan lanjut untuk membahas metode penelitian. Metode yang digunakan berupa kajian literatur dari berbagai studi eksperimental mengenai yang pertama, siklus sel dan peran regulator utama seperti MPF atau Maturation Promoting Factor, CDK, siklin, dan CSF atau Cytostatic Factor. Yang kedua yaitu efektivitas SCNT pada berbagai hewan seperti tikus, babi, kambing, dan juga domba. Yang ketiga, efek pemilihan tahap siklus sel G0, G1, G2, dan M dari sel donor terhadap hasil rekayasa embrio. Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil yang pertama, MPF tinggi pada oosit resipien atau metafase 2 dapat menyebabkan NIBD atau pecahnya membran inti dan PCC atau kondensasi kromosom prematur pada inti donor. Yang kedua, inti donor yang berada pada tahapan G0 atau G1 dalam kurung 2N lebih sinkron dan mendukung keberhasilan SCNT. Yang ketiga yaitu inti donor pada tahap G2 dalam kurung 4N atau M menyebabkan ketidaksesuaian kromosom jika tidak dilakukan sinkronisasi. Yang keempat, teknik aktivasi oosit seperti menggunakan SRCL2 atau stimulasi listrik akan menurunkan MPF dan memungkinkan reprogramming berlangsung lebih optimal. Yang terakhir yaitu embrio hasil SCNT yang mencapai tahap blastosis dapat digunakan untuk cloning reproduktif atau produksi NTISC atau Nuclear Transfer Embryonic Stem Cell. Baiklah, di sini ada ilustrasi. Nah, jadi di ilustrasi tersebut pembuahan memicu kelanjutan meiosis 2. Oosit yang telah diovulasikan dipertahankan pada status nuklir metafase 2 dengan peningkatan aktivitas faktor pemacu pematangan MPF. Untuk gambar yang A itu, pemupukan memicu kelanjutan meiosis 2 menghasilkan pra-embrio 2 pranuklear yang menampilkan dua badan kutub dan pronukleus. Untuk gambar yang B itu mekanisme molekuler yang diusulkan ditunjukkan di bagian bawah. Sperma yang membuahi menginduksi osilasi dalam konsentrasi intraoosit CA2. Hal ini menghasilkan degradasi proteolitik C-MOS dan siklin B. Dan dengan demikian menghentikan aktivitas MPF
yang memungkinkan praembrio meninggalkan meiosis dan melanjutkan pembelahan sel secara teratur. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, kita dapat menarik kesimpulan yaitu keberhasilan SCNT atau Somatic Cell Nuclear Transfer itu sangat ditentukan oleh sinkronisasi siklus sel antara inti donor dan oosit resipien karena mengandung MPF atau M Fast Promoting Factor, dan jumlah kromosom inti donor memungkinkan peran kunci dalam replikasi DNA dan reprogramming inti. Pemahaman mendalam tentang regulasi siklus sel ini menjadi syarat utama untuk menghasilkan sumber NTESC atau Nuclear Transport Embryonic Stem Cell yang efektif dalam therapeutic cloning, sehingga memungkinkan pengembangan teknologi cloning yang lebih maju dan juga efektif. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai siklus sel dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.